Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah dan ceritakan annahu satamana kana iku fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zamannya kanjeng Nabi apa sabun pemuda disama kang diarani apa sab ala qomah ing aran ala qomah Al-Qamah ini sahabatnya kanjeng Rasul. Wa kana sapa Al-Qamah iku kasirul ijtihadi. Wong kang akeh ijtihade. Fi taatillah ing taat maring Gusti Allah. Di salatin dalam sembayange wa shaumi lan puasa. Wa sedekah lan sedekah. Famarado maka gering sapa Al-Qamah wastadaran banget apa mariduhu geringnya si Al-Qamah. Farsalat maka ngutus sopo imra'atuhu wadone si Al-Qamah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manung kanjeng Nabi. Inna zauji saat temene bojo lanang ingsun Al-Qamah ya Al-Qamah yaiku fin nazai ing dalam waktu naza. Waktu naza itu orang yang mau mati, orang yang mau meninggal. Paratu mangka ngarepaken ingsun an u'allimaka nyenta nguruk panjenengan, mengajari maksudnya mentalkini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dihali kelawan tingkai Al-Qamah, dalam keadaannya Al-Qamah. Farsala maka ngutus sopan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengutus Ammar wa Suhaibah lan Suhaibah wa Bilal lan Bilal. Kanjeng Rasul mengutus 3 orang, Ammar, Suhaibah lan Bilal. Wa qala lan bersabda kanjeng Rasul, amdu nerusana sira ilahi maring Al-Qamah. Walakinulan ngelakin apa nalkini. Walakinulan nalkini itu mengajarkan apa namanya orang yang mau mati, menuntun orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Asyhadata in syahadat. Pamadu maka terus maksudnya berjalan 3 sahabat tersebut ilaihi maring Al-Qamah. Dahulu dan pada mancing sapa Ammar, Suhaib dan Bilal. Alaihi ngatasi Al-Qamah. Fawajaduhu
lan pada nemu sopo Ammar, Suhaibah lan Bilal hu ing Alqamah bin naza'in dalam waktu naza'. Fajalu maka tumandang sopo Suhaib, Ammar lan Bilal yulaqaun yalqanunahu menalkini, mengajari nalki mau ing la ilaha illallah walisanu utawi lisane si Alqamah ikulah yang tikora bisa ngucap biha kelawan la ilaha illallah. Farsalu maka ngutus sapa Ammar, Bilal lan Suhaib ila Rasulillah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yah baru nahu pada awe habar Anau setengah Alqamah ikulah yang tikora bisa ngucap opo lisanuhu lisane Alqamah bisahadat kelawan sahadat. Faqala maka berkata sopan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hal anakah iku min abawahi saking bapak ibune ahadun utawi siji hayun yaiku urip kila dan ucapakan ya Rasulullah yaiku ummun ibu kabiratus sinni wong kang banget tuae. Kalau secara harfiah gini anak-anak, ini secara harfiah ya, kabiratun gede, as-sinnu umure yang besar umurnya. Kalau orang yang besar umurnya berarti orang yang sudah tua. Kalau kamu kan kecil umurnya ya. Nah, kalau yang umurnya besar berarti orang yang sudah tua. Sini. Jadi makanya di sini maknanya kabiratus sinni itu adalah wong kang tua umure. Farsala mangka ngutus sapa Kanjeng Rasul ilaiha maring itu ya ibunya. Sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala berkata sapa Kanjeng Rasul lirrasuli maring utusane sama orang yang diutus kul katakanlah laha maring katakanlah kepada ibunya in qadarat nglamona mampu alal masiri ing atase mlaku ila Rasulillah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa lamana ora faqarri maka tanpa sirawadon fil manzili ing dalam umai hatta sehingga yatika nekani sapa Kanjeng Rasulullah. Kala maka berkata kala kata sapa si wong kang akeh baguse as-salate ing salate kathiratus siyam kang akeh puasae kathiratus sedekah lan wong kang akeh sedekah. Kala bersabda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iku apa? Halaka utawi kedua atau keadaane sira. Qalat berkata sapa si ya Rasulullah, ana utawi ingsun alaihi ngatasi Alqamah, yaiku sahitatun wong kang bendu. Sahitatun wong kang bendu. Bendu itu orang yang jengkel, marah. Sahitatun bendu. Bendu itu marah. Orang yang marah kepada Alqamah. Qala berkata sapa Kanjeng Rasul, walima. Lah kenapa? Qala berkata sapa ya Rasulullah, karena anak sapa si Alqamah iku yusiru milihaken alaya ngatasi ingsun alaya ngatasi ingsun zaujatahu ing wadone ing rabiasi Alqamah waya sinilan duraka maring ingsun. Faqala maka berkata sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sukhata am ummi Alqamah, ya saking aparane benduwe ibu Alqamah iku hijabun ngaling-ngalingi lisana Alqamah ing lisane Alqamah anis syahadati saking syahadat. Suma qala mangka kari-kari berkata sapa Kanjeng Rasul, ya Bilal, hai Bilal, intolik budana sira, intolik budala sira, pergilah kau, wajma lan ngumpulaken limaring ingsun hatoban ing kayu bakar kasiron kang akeh. Qalat berkata sapa Ummu Alqamah, ibunya berkata, ya Rasulullah, wa ma ing apa tasnau agawe panjenengan? Qala berkata Kanjeng Rasul, ahrikhu arep ngobong isun. Ahrikhu arep ngobong isun Alqamah binari kelawan geni. Baina yadaika ing arpe sira. Qalat berkata sapa Ummu Alqamah, ya Rasulullah, waladi utawi anak ingsun iku layaj'alu ora iku layah tamilu. Layah tamilu ora kuat atau ora kuat. Apa kalbi atine ingsun. Apa kalbi atine ingsun. Antu hariqahu nyentang ngobong panjenengan binari kelawan geni. Baina yadai anak ing arepe ingsun. Baina yadaya anak ing arepe ingsun. Qala berkata sapa Kanjeng Rasul, ya Ummi Alqamah, he mboke Alqamah, azabullahi utawi azabe Gusti Allah iku asyadun luwih pedih, luwih banget, wa baqalan luwih tetep. Fa inna syarraka lan lamuna wedi sira ya ayyaghfira nyenta ngapura sapa sira Allah Gusti Allah taala lahu maring Alqamah.
Fardo mangka ridho sira anu saking Alqamah. Fawalladzi mangka demi zat nafsi utawi ingsun biadi kang ana ing kekuasaane zat layan tafau ora amrih manfaat apa Alqamah disolati kelawan solate Alqamah wala bisyamilan ora puasai Alqamah wala bisedaqatilan ora kelawan sedaqah si Alqamah madum tislagine orang ana alaihi ngatasi si Alqamah iku sahifatun bendu. Faqalat maka berkata sapa ibu ya Rasulullah ini setemene ingsun iku asyhadu nakseni ingsun Allah ing Gusti Allah taala marang sapa Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah wa man lan wong hadoroni kang teka kang hadir minal muslimina saking pira-pira wong muslim anis temene ingsun iku qadradi itu teman-teman ridho ingsun an waladi saking anak lanang ingsun yaiku Alqamah. Faqala maka berkata sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Intolik budala sira atau elu ngahasira ya Bilal hai Bilal ilaihi maring Alqamah wanzur lan ningalana sira hal anatah yastati'u mampu sapa si Alqamah ayyakula ing nyentang ucap la ilaha illallah amla atau ora. Fala allalan menawa Ummu Alqamah ibu Alqamah yaiku takallamat wis ngucap bima kelawan barang laisa kang ora ana apa mak iku fi qalbiha ing dalem atine si hayaun isin minni saking ingsun pangtolako maka budalan maka pergilah pasama maka mirungu sapa Bilal Alqamah ing Alqamah min dakhilid dari saking jerone ning omah yaqulu maka berkata atau mengucap sapa Alqamah la ilaha illallah padahal maka manjing sapa Bilal. Faqala maka berkata Bilal ya haula'i wahai kaum inna sahtu ummi Alqamah saat temene benduwe ummi Alqamah iku hijabun ngaling-ngalingi lisanahu ing lisane Alqamah an syahadati saking syahadat wa ar-ridha lan yentari doe Ummu Alqamah iku atlaku luwe kukuh lisanahu ing lisane Alqamah summa mangata maka kari-kari mati sapa Alqamah min yaumihi saking dina iku fahadaruhu maka pada hadir termasuk Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara mangka perintah sapa Kanjeng Rasul bihuslihi kelawan ngadusi Alqamah wa kafani lan ngafani Alqamah. Tsumma shalla mangka kari-kari sembahyang Kanjeng Rasul alaihi ngatasi Alqamah wa hadara lan menghadiri Kanjeng Rasul dafnahu ing mendem menguburkan dafnahu ing nguburaken Alqamah. Suma koma maka kari-kari jumeneng Kanjeng Rasul ala safirin
ingatase bibir kuburane. Ala syafiri qabrihi ingatase bibir kuburane, di pinggir kuburannya. Wa qala lan bersabda Kanjeng Rasul, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekiranya piro-piro muhajirin wal ansar dan ansar, man utawi sapane wong iku fadhala ngutamakan sapa si wong zaujatahu ing bojo wadone siman ala ummihi ing atase mboke fa alaihi mangka iku ing atase siman laknatun utawi laknatullahi ing latane Gusti Allah utawi laknate Gusti Allah taala wal malaikatu lan malaikate wan nasu lan manusa ajmaina halas kabehane la yuqbalu ora nerima sapa Allah Gusti Allah minhu saking man ora nerima sirfan ing dalam ibadah wala adlan lan ora ibadah sunnah illa angin ayatuba nyata tobat sapa siman ayatuba nyata tiba apa ayatuba nyata tobat sapa siman ilallahi maring Gusti Allah azza malur Allah wa jalla lan nurus sapa Allah wa yusinu lan bagus siman ilaiha maring ibu maring wa tulubu lan nyupri sapa siman ridhoha ing ridhoe si ibu ridhoha ing ridhoe ibu atau ridhoe ummi para dia maka ridho sapa Allah Gusti Allah fi ridhoha ing dalam ridhoe ummu wa sakhatalan bendu sapa Allah Gusti Allah fi sakhtiha ing dalam bendue si ibu. Panas ala mangka nyuwun kita atau jaluk kita Allah yang Gusti Allah Ta'ala ayu wafiqana nyenta metuki Allah Ta'ala liridhahu maring ridha Allah Ta'ala wa ayyajnabina lan nyenta ngedoakan Allah saktihi ing bendune Gusti Allah innahu kana satemene Gusti Allah iku jawadun zat kang mahaloman karimun zat kang mahal mulia raufur rahim tur zat kang welas asih titik. Mau diceritain enggak? Enggak usah. Jadi di zaman Kanjeng Rasulullah tersebutlah seorang sahabat yang masih muda. Sahabat tersebut namanya Alqamah. Alqamah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang beliau itu adalah seorang ahli ijtihadiyah yang banget sangat di dalam sholatnya, di dalam amaliyahnya, perbuatannya, dalam ibadahnya, dalam sodakohnya, semuanya beliau itu betul-betul seorang sahabat yang luar biasa. Tapi suatu hari atau suatu ketika Alqamah itu sakit. Di mana sakitnya Alqamah ini menuju ke kematian. Kemudian istri daripada Alqamah mendatangi Kanjeng Rasul. Maksudnya ngasih tahu, ya Kanjeng Rasul, saya ngasih tahu panjenengan bahwa sahabat Anda, sahabatmu yang namanya Alqamah itu mau mati. Gitu. Terus kata Kanjeng Rasul, ya. 3 orang sahabatnya, yaitu Suhaib, Ammar,
dan Bilal. Kata Kanjeng Rasul, kalian bertiga sana tengokin si Alqamah dan ditalkini, diajari, mengajari lafaz la ilaha illallah. Maka bertiga ini kemudian menuju ke rumahnya Alqamah. Sesampainya di sana, 3 orang sahabat tersebut, kemudian salah satunya Bilal mengajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun ketika disuruh diajari, Alqamah, la ilaha illallah, Alqamah itu nggak bisa keluar, nggak bisa mengucapkan. Mulutnya seolah-olah terkunci. Aduh, gerak-gerak baik bisa ngomong, nggak bisa mengucap. Nah, nggak keluar, nggak ngomong. Si Alqamah ini. Tanyakan lagi, disuruh mengucap, nggak bisa lagi. Sampai akhirnya sahabat Bilal dan sahabat Ammar dan Suhaib kebingungan. Kembalilah beliau kemudian mengadukan kepada Kanjeng Rasul. Ya Rasul, Alqamah nggak bisa ngomong, suruh mengucap apa lagi la ilaha illallah, nggak bisa. Gitu. Kata Kanjeng Rasul, saya mau nanya, apakah di antara kedua orang tuanya itu masih hidup? Gitu. Nah terus ada jawaban dari istrinya bahwa Alqamah itu masih punya ibu. Gitu. Kata Kanjeng Rasul, coba kalian bertiga datangi ibunya. Katakan, begitu. Saya yang akan mendatangi dia atau dia bisa jalan sendiri ke sini. Gitu. Sok, ngomong. Nah, datanglah sahabat 3 ini ke sana. Ke sana ibunya nggak ada. Kanjeng Rasul, biar nanti juga datang. Akhirnya ibunya nih tahu, datanglah ibunya Alqamah ke Kanjeng Rasul. Kata ibunya, ya Rasul, masa engkau yang datang sama saya? Ya seharusnya juga saya yang datang kepadamu, kan gitu. Ada apa ya Rasul? Nah, kata Kanjeng Rasul, saya pengen tanya, Alqamah itu anak kamu? Iya ya Rasul. Nah terus Alqamah itu anak yang seperti apa? Alqamah itu anak yang baik ya Rasul. Gampangannya sih, sholatnya, apanya, amal ibadahnya baik semuanya. Oh gitu ya? Iya ya Rasul. Kata Kanjeng Rasul, si Alqamah ini punya salah apa sama kamu? Emang kenapa ya Rasul? Kata Kanjeng Rasul, Alqamah itu saat ini mau mati, anakmu itu, tapi gak bisa mengucap syahadat. Jadi punya kesalahan apa? Oh, kalau kamu gak mau memaafkan kesalahannya, maka kata Kanjeng Rasul, saya akan mengutus, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Ibunya kaget, mau apa ya Rasul? Kan gitu. Saya mau bakar si Alqamah. Kan ibunya jawab, jangan, itu anak saya, anak baik. Ya kalau misalnya kamu nggak mau meridhoi dan mengampuni Alqamah, saya akan bakar. Memang kenapa Rasul? Ya kalau dibakar, karena kalau nggak dibakar, siksa Allah itu akan jauh lebih pedih daripada dibakar sama api dunia. Terus kata ibunya, iya, Alqamah itu punya salah sama saya. Ya apa salahnya? Begitu. Karena si Alqamah ini lebih mencintai, lebih mendahulukan istrinya dibandingkan menghormati aku. Begitu. Jadi saya nggak terima. Karena kebencian itulah akhirnya Allah menghalangi lisannya Alqamah untuk bisa mengucapkan syahadat. Kata Kanjeng Rasul, itu sebabnya anak kamu nggak bisa mengucap syahadat. Sekarang pilih, kamu mau meridhoi atau saya bakar? Gitu. Ya Rasul, kan gitu. Baiklah, kata ibunya Alqamah, saya akan bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, di hadapan semua manusia yang ada di sini, saya bersumpah bahwa saya meridhoi anak saya, si Alqamah. Orang-orang, alhamdulillah. Ya udah
Kanjeng Rasul sama Bilal. Sana kamu pergi lagi ke sana. Pergilah Bilal dan bertiga ini diutus Kanjeng Rasul. Nyampe di sana, Alqamah sudah bisa mengucap suara La ilaha illallah. Alhamdulillah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Akhirnya Kanjeng Rasul menyaksikan sahabatnya sampai menyaksikan memandikannya, mengkafani sampai menguburkan. Ketika menguburkan, kemudian Kanjeng Rasul berdiri di samping makbarohnya Alqamah. Seraya bersabda, kata Kanjeng Rasul, para muhajirin, para ansor, dengarkan kata Kanjeng Rasul. Barang siapa orang yang tidak dapat ridho ibunya, maka tidak akan dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya, maka Allah Ta'ala akan menutup dia jalan ke surga. Begitu. Jadi artinya ridho Allah Ta'ala bergantung kepada ridho ibunya. Begitu. Ya. Nah, itu sabdanya Kanjeng Rasul seperti itu. Jadi berbaik-baiklah kalian kepada ibunya. Sama dengan nyanyiannya Haji Roma Irama. Gitu. Ada kan nyanyiannya? Saya nggak hafal nyanyinya. Itu kata Haji Roma Irama, sama itu ngikutin hadisnya Kanjeng Rasul, sama. Nah, ya. Kalau kau patuh pada rajamu, maka patuhlah pada ibumu. Hai manusia, keren. Iya tak? Hai manusia, keren. Haka dan ceritakan anna rojulan satu menewang lanang minal agniya saking pira-pira wong sugih haji ila baitillahi maring Baitullah al-Haram kang den muliaken. Palama sumangsane wasala si rojul al-agniya makatan ing Mekah. Auda maka si rojul orang kaya ini memberikan wadi'ah itu titipan min malihi saking hartane alfa dinarin ing 1000 dinar inda rojulin ana ing sardinge wong lanang kana ana si wong lanang mau suman yang kang den arani atau ditengeri bil amanati kelawan amanah titipan wasilah lan silah kebenaran ila ayyakifa tumeka maring wukuf di Arafata ana ing Arafah palama sumangsane waqafa wukuf di Arafata ana ing Arafah waroja'alan balik sapa si rajul ila Makkah maring Mekah wajada nemu sapa rajul wong lanang mau iku kad mata teman-teman wis mati. Fasa'ala makan den jaluk Allah ing ahline min malihi an malihi saking hartane si rajul ghani
Alima kang ngauri annaus tene mau lam yakun oranana. Lahum kedua si Ali bi kelawan mal. Apa ilmun ngaruri. Fata mangka teka. Sopo ulama. Fata mangkan kani sopo si agnia. Ulama Makkah ing ulama Makkah. Fahbarohum mangka ngabarakan bihali kelawan keadane wa malihi lan hartane. Faqalu maka berkata sapa ulama Mekah lahu maring agnia. Idza kana lamun ati nemu sapa sira apa nisful lail separone ning bengi. Pati mangka nekani sapa sira Zamzam ing tempat Zamzam. Wangzur lan ningali sira fiha ing dalam Zamzam. Wanadalan undang-undang sira ya fulan he fulan bismi kelawan arane si fulan fa ing kana lamun anak si fulan mau ikuman wong ahlul jannati sebagai ahli surga fasayuji baka maka bakalan nyaut bakalan jawab bi awali maratin kelawan ambalan kang pertama famago maka terus liwat sapa rajul wong lanang al-ghina mau sing sugih wanadalan undang-undang sapa rajulul ghina fi Zamzam ing dalam tempat Zamzam falam yujibhu maka ora ana jawaban apa hadun suwiji faja'a mangka teka sapa si rajul ilaihim maring ulama wah barahum lan ngabarakan. Faqalu maka berkata sapa ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulamanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Artinya orang tersebut tidak di surga. Inna lillahi kana satamana kita iku lillahi kedua Gusti Allah wa inna lan satuhune kita kabeh ilahi mari Gusti Allah iku raji'una wong kang pada balik. Nahsa wedi kita ayakuna nyenta anak apa sahibuka batu resira iku min ahlim nari saking ahli neraka naudzubillah. Ilhab ya lunga sira ilal ardil yamani tumeka maring tanah Yaman. Fafiha yaiku ing dalam tanah Yaman bi'run utawi sumur yusama kang diarani apa bi'ir atau sumur tadi barhut ing sumur barhut yaqala dan ucapakan annahus tunne barhut iku ala fami jahannam ingata saya pinggiran neraka jahanam. Panzur maka ningali sira fihi ing dalam iki sumur bilaili ing ana ing waktu bengi. Wana dalan undang-undang asira. Ya fulan he fulan. Fa in kana lamun anak sapa si fulan mau min ahli nari saking ahli neraka. Wasa'alalan takon sapa siman anil bi'ri saking sumur mau padahal maka den tuduhaken alaiha ing atase si bi'r fataha mangka nekani sapa si rajul ing bi'r bilaili ana ing waktu bengi wa nadhara lan ningali fiha ing dalam bi'r wa nadalan undang-undang sapa si rajul ya fulan he fulan fa ajabahu makan jawab sapa si wong faqala berkata sapa si rajul yang kaya tadi ainan dine zahabi utawi emas ingsun emas ingsun emas saya di mana qala berkata sapa si fulan dafantuhu mendem ingsun fil mawadi dalam pira-pira panggonan
Fi mawadi'il fulani ing dalam panggonane si fulan. Min dari saking umah ingsun atau saking desa ingsun. Walam utamin nyento ora amanah. Ora cerita ingsun alih ngatasé zahab mau. Waladi maring anak lanang ingsun. Fatama nyegah sira wafar lan ngedoe sira gunaka ing dalam mengkono-mengkono panggonan tajidhu kang nemu sira ing zahab. Faqala maka berkata lahu maring si rajul si fulan mau utawi opo iku allazi kang anzalaka manggoni sira hauna ana ing mengkono-mengkono neraka wa kunna lan anak kita iku nazunnu nyanah bika maring sampean opo al khaira ing aparen ing wong kang bagus. Pakola maka berkata sapa si wong si fulan kana anali kedua ingsun iku tun sedulur wadon fakiratun kang melarat hajaratha nyenta ninggal sapa ingsun ing uhtun wa kuntulan anak ingsun ikula ahanu nyera ora condong ora seneng alaiha ing atase si uhtun ing atase si sedulur wadone. Fa'aqibni mangka ngukum sapa Allah Gusti Allah maring kita. Subhanahu wa suci Allah. Bisa babiha kelawan sebab ninggale ingsun ing si ukhtun. Wa anzalni lan nurunaken maring ingsun sapa Allah Gusti Allah hadzal mangzili ing ikilah panggonan yaitu ning neraka. Gitu. Mencintain lagi enggak? Ceritain lagi. Oh, kitabnya kitab cerita ya, dapatnya cerita mulu. Cerita yang kedua diceritakan ada seorang laki-laki. Laki-laki tersebut kemudian orang kaya. Ada seorang laki-laki kaya. Kemudian dia mau berhaji. Ketika dia mau berhaji, dia menitipkan hartanya. Hartanya itu diantaranya ada emas. Gitu. Ya mungkin buat biaya dia dalam berhaji. Kata dia, saya nitip ini sampai saya selesai haji. Sampai saya selesai wukuf di Arafah. Dia menitipkan pada seorang laki-laki. Gitu. Laki-laki yang dikasih nama lah, di situ disebutkan Al-Kisah. Ditandai dengan nama misalnya siapa. Dititipkanlah ke beliau. Kemudian si laki-laki yang kaya ini berhaji sampai selesai hajinya. Haji yang terakhir itu adanya wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah selesai haji, kemudian dia mencari laki-laki yang dititipi amanah tadi. Ketika dititipi datang ke situ, laki-lakinya itu udah mati. Yang dititipi amanah nih, dan gitu. Jadi kan dia kebingungan. Saya ini dititipin emas. Nih, yang dititipinya mati. Akhirnya dia mau nanya saudaranya, sama anak-anaknya, nggak ada yang tahu. Nanya sama keluarganya tuh, nggak ada yang tahu, menahu hal tersebut. Akhirnya dia pusing, maka datanglah beliau itu, si orang kaya ini datang ke para kiai yang ada di yang ada di Mekah. Para ulama Mekah datanglah ke sana. Bertanyalah, "Kiai, saya ini begini. Oh, iya. Mati Kiai. Oh. Ya udah gini aja. Coba kamu datang ke Zamzam di waktu malam." Begitu. Waktu separuh malam, berarti di atas jam 12. Kamu datang ke situ di tempat Zamzam. Maksudnya kan Zamzam itu kan ada sumur.
Kalau dulu masih kelihatan sumurnya anak-anak, kalau sekarang mah nggak bisa, ditutup. Jadi nggak ada, orang nggak akan bisa melihat sumur Zam-Zam seperti apa. Di zaman saya masih bisa. Di zaman saya masih bisa ngeliatin sumurnya, ada bor, ada selang yang masuk ke dalam, liatin. Dia bisa ke situ. Di zaman setelah tahun 2000-an ke atas lah, awal tahun 2000 ke atas, tempatnya ditutup. Jadi orang sekarang sih nggak, orang haji nggak ada yang bisa lihat Zam-Zam tempatnya. Itu nggak adanya selangnya aja, itu pun di bawah tertutup. Ini maksudnya cerita di sini kan zamannya dulu, nah, di mana sumurnya masih kelihatan, masih ada. Si laki-laki ini datanglah ke sumur Zam-Zam, disuruh sama kiai yang ada di Makkah. Kemudian kata kiainya, panggil orang tersebut, gitu. Kalau memang orang itu ahli surga, ahli jannah, maka dia akan nyautin panggilan kamu. Oh, si laki-laki itu datang ke situ. Pulang, begitu. Kata kiainya, kalau menjawab berarti dia di surga. Itu karena apa kaitannya? Kalau kalian mungkin bertanya, apa kaitannya ketika disuruh manggil terus di Zam-Zam? Kaitan antara Zam-Zam dengan surga itu apa? Ayo apa? Nggak tahu kan? Zam-Zam itu asalnya dari surga. La'alla menawa dengan kealimannya kiai-kiai itu, ketika orang tersebut memanggil di sumur Zam-Zam, maka suaranya akan sampai ke surga. Ketika sampai di surga, artinya orang ini akan mendengar panggilannya. Dipanggil-panggil nggak nyaut, walah, berarti akhirnya balik dia kembali ke kiai. Cerita kiai, dipanggil nggak nyaut, walah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temanmu berarti bukan ahli surga. Masya Allah. Terus gimana kiai? Ya udah, kalau begitu kamu datang ke Yaman. Di Yaman itu di sana banyak Habib. Datanglah ke Yaman. Suruh datang ke Yaman. Di Yaman di sana ada sumur. Namanya apa ya tadi itu? Burhut. Namanya tuh. Ada suatu sumur. Sumurnya sumur Burhut. Diyakini bahwa sumur tersebut adalah sumur yang berkaitan dengan tepinya neraka jahanam. Gitu. Kamu datang ke sana, kamu panggil temanmu. Kalau nyautin ya berarti ada di sana. Gitu. Baik Yai, maka datanglah dia sana nanya-nanya. Pak ini tahu nggak yang namanya sumur? Oh di sana. Ya, setelah mendapat keterangan, datanglah dia ke sumur Burhut. Kemudian dia datang ke situ ke sumur, manggil temennya. Woi pulang. Dijawab. Woi yo. Lu lagi apa? Man gitu. Dikepukin malaikat. Dipanggil, akhirnya dia nanya. Itu kamu kan dikasih amanat itu emas di mana? Oh, ada emasnya ditanam saya sana. Kan gitu. Kok kamu nggak ngasih sama ini, ngasih tahu sama anak kamu, sama keluarga kamu? Jangan. Kenapa? Saya takut anak saya dan keluarga saya itu nggak amanah. Maka sengaja saya pendem, saya kubur di beberapa tempat. Ini tempatnya di Sianu, di Anu. Kamu nanti tanya aja, pasti ada di situ. Oh iya. Begitu ya? Iya. Benar-benar ini saya lagi disiksa. Lah terus dia nanya. Terus kamu sendiri kenapa kamu disiksa? Gitu. Saya dengar dan saya berbaik sangka kamu tuh orang baik. Kok kamu tempatnya bukan di surga, kamu di neraka tuh kenapa kamu disiksa? Kata orang yang di nerakanya sih itunya jawab, saya di dunia punya saudara perempuan. Ya adiknya berarti. Saudara perempuan saya tuh udah miskin banget, gitu. Kerek. Tapi ketika dalam keadaan dia miskin, kere dan gak mampu, sementara dianya orang tersebut dalam keadaan mampu, dia meninggalkan saudarinya dengan gak ngasih apa-apa, ngasih apa-apa enggak, ngasih kabar enggak. Malah dia gak suka dengan kemiskinan. Lu mau orang miskin,
Kan gitu, gua mah. Nah, gitu lah. Nah, dengan kesombongan itulah akhirnya sampai dia mati, Allah Ta'ala nggak suka dengan sikap karena dia tidak punya rasa kasih sayang sama keluar, sama ini sama saudaranya. Akhirnya kata si Fulan, maka itulah aku disiksa. Oh begitu. Nah, setelah ini sebagai pengingat kita bahwa kita harus sayang sama keluarga, baik itu kakak ataupun adik. Oke ya, dan ceritakan anba di salaf. Saking sebagian ulama salaf kala berkata kuntu ana ingsun. Iku bidayati amri kawitane ingsun mukiban kang lungkebi alal maasi ngatasé maksiat. Wasyurbi lan minum wal khamri lan minum arak. Fadhafartu maka merkoleh ingsun yauman ing sijinan dina bisobi anak ing bocah cilik yatim kang yatim fakirun kang fakir fakhadhathu mangka ngalap ingsun ing si sobi wa ahsan tulan bagusi ingsun ing sobi ilahi mari sobi mau wa amat hulan ngawe pangan ingsun wa kiswatu hulan ngasih pakaian ingsun wa adkhaltu hulan manjingaken ingsun alhamama ing pemandian air panas wa azaltu nemene ingsun sa'tain sa'ate wa akramtu hulan ing mulyakene kama kaya dene oleh barang yukrimu mulyakan sapa rajul wong lanang waladahu ing anake bal bahkan aksarului akeh fabittu mangkas dalam semalam lailatan ing dalam waktu bumi ba'da zalika ing mengkono mau sawise mengambil anak mengadopsi para itu ningali ingsun fin naumi ing dalam turu ingsun anal kiamat astana kiamat itu qomat telah terjadi wa doaitu lan indang ingsun ilal hisabi maring dihisab wa umiralan perintah bi maring ingsun ilan nari maring neraka lisu ima karena blesake kita ing barang kuntu anak ingsun alai ngatas sesima minal ma'asi sak pira-pira maksiat pasahabat ni makan narik ingsun azabaniata ing malaikat zabaniyah lium do nerusaken bimaring ingsun ilan nari maring neraka jahanam wa nautawi ingsun iku baina aitihim antarane kekuasaan si malaikat hakirun wong kang asor dalilun termasuk wong kang hina yujiruni kang narik sahaban kelawan nyeret ilan nari maring neraka wa idzan lan temu-temu atau tiba-tiba ujug-ujug suddenly bidzalika kelawan mengkono mau apa aliyatim mana bocah yatim mau kodi entarodo ngalang-alangi teman-teman ngalang-aling maring ingsun bitoriki ana ing dalan wa qala lan ngucap sapa si sobi kullu uculakan anhu saking siki rajul ya malaikat he malaikat lepaskan Rabbi pangeran ingsun hatta sehingga asfa'u nyafaati lahu maring si rajul ilayya ila Rabbi maling pangeran ingsun fa innahu kana setemene mau qad ahsanu setemene si wucalan ki si salah iku qad ahsanu wis bagus ingsun ilayya maring ingsun wa akrimni namulyaken ingsun fakolat maka berkata sopal malaikat ngomong inna setuna ingsun iku lam nu'mar ora diperintah bidzalika kelawan mengkono mau
wa izan, akan tetapi tiba-tiba an-nidau, ada suara panggilan min kibalillahi saking arah Allah Ta'ala, malur sapa Allah, yaqulu, kang berfirman Allah Ta'ala, halo, bebaskan anhu saking si rajul, faqad wahabtu, maka awiya ingsun maing barang kana kang ana koma anu saking cuma bisa faatil yatimi kelawan syafaate bocah yatim wa isanilan bagus si ilai maring si yatim. Ola berkata pastai kodot maka ngelilir ingsun wa tubtulan tobat ingsun ila Allah maring Gusti Allah azza wa jalla, malur sapa Allah. Wa bazaltu, nyerahkan ingsun jihad ingsun fi isali rahmati, ing dalam wasilah rahmat ilal aitami maring piro-piro bocah yatim. Titik. Gitu. Ini ceritanya yang kesekian. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari zaman atau dari anggota Salafi, ulama Salaf tadinya. Orang tersebut bercerita, kamu tahu nggak? Sebab saya tobat, saya tuh dulu begini maksiat, kemudian minum arak juga. Tapi suatu hari saya melihat seorang anak kecil, yatim, blesak, umbelen. Yang keren ya. Iya kan, anak kecil begitu. Menang baik kan begitu. Udah mata belak kan rebek kan begitu. Dilihatin ini anak, ya Allah, mana telinganya congean lagi ya. Kemudian si orang salaf tersebut mengambil anak tersebut. Anak yatim ini diambil, dimandiin, dikosok sampai bersih, kasih pakaian yang bagus. Wah, itu dimuliakan. Singkat ceritanya, anak kecil ini dimuliakan, anak yatim ini. Sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya, dimuliakan. Nah, setelah kejadian itu, si ulama salaf ini kemudian suatu ketika bermimpi. Mimpinya kiamat telah terjadi. Kemudian ada panggilan. Gitu. Fulan dipanggil. Ternyata ketika dipanggil itu mau dibawa ke neraka. Maka dipasrahkan dia ke malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ngambil dia, diseret, mau dibawa ke neraka. Diseret. Ketika lagi diseret tersebut, kemudian di tengah-tengah jalan datang si anak yatim tadi tuh, yang kecil, datang menghalangi malaikat, ngalangin malaikatnya. Baik, berhenti, malaikat. Bro, malaikat berani lu. Berhenti, malaikatnya berhenti. Ngapain kamu ngalangin jalan? Lepaskan ini orang ini, kan gitu. Saya nggak diperintah oleh siapapun. Saya nggak diperintah sama kamu. Saya hanya mentaati perintah Allah Ta'ala, kan gitu. Saya juga dapat amanat dari Allah Ta'ala. Nggak percaya. Malaikat itu nggak percaya. Susah. Malaikat itu dikasih tahu, iya nggak? Entah. Malaikat itu satu aja percayanya sama Allah Ta'ala. Begitu. Kecuali Allah Ta'ala suruh merintah bahwa kamu percaya sama orang ini, baru percaya. Kalau nggak disuruh percaya, ya nggak percaya. Kan gitu. Malaikat wangkot kalau malaikat itu. Memang diciptakan secara wangkot. Malaikat itu harus keras kepala. Kan gitu. Karena dia tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Kata Allah A, ya A. Kata Allah Ta'ala B, ya B. Udah. Begitu. Jadi nggak dapat perintah dari siapapun. Nah, tiba-tiba ada suara panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, bebaskan malaikat si itu. Oh ya siap Gusti. Gitu. Kalau perintah Allah Ta'ala, langsung. Makanya dia orang tersebut dilepaskan gara-gara menolong anak ya. Dia bangun dari mimpi, kemudian dia istighfar, dia tobat dari mabok-maboknya. Akhirnya dia benar. Begitu ceritanya. Hakabadul arifin.
Allah berkata, ra'aitu fil manami, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kamu tuh Fatihah yang benar coba. Fatihah bukan Ramadan. Alhamdulillah. Tuh, itu hatinya orang bohong begitu tuh. Dia nggak bisa mengatakan antara Fatihah dan hamdalah. Akhirnya bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim.